Ketika seorang pria tampan anak konglomerat jatuh cinta pada siswi cantik juara kelas, 야, kehidupan si pria yang awalnya bergelimang harta mendadak jatuh miskin karena kasus korupsi sang ayah. Pertemuan keduanya terjadi saat si gadis putus asa dengan kehidupannya yang tidak mendapatkan dukungan untuk meraih mimpi besarnya. 펜신 거 아니야? 근데 Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ya ke alur filmnya. Nahidu, gadis berusia 18 tahun yang sangat menyukai olahraga anggar. Suatu hari ia harus mengubur mimpinya menjadi atlet karena sekolahnya akan menghapus ekstrakurikuler. Hal ini terjadi akibat krisis moneter yang berdampak pada anjloknya anggaran keuangan negara. Namun Hidu tak mau merelakan mimpinya begitu saja. Dengan keyakinan di hatinya, ia memutuskan untuk pindah ke SMA Tayang, tempat di mana atlet anggar nasional bernama Yurim bersekolah. Yurim adalah idola Hidu yang baru saja memenangkan kejuaraan internasional. Setiap pulang sekolah, Hidu diam-diam melihat Yurim latihan. Ia bermimpi menjadi pesaingnya suatu saat nanti. Meskipun hal itu terasa tak mungkin untuk Hidu gapai. Karena selain tak punya tempat latihan, ibu Hidu ternyata menolak jika putrinya menjadi atlet. Mereka bahkan sering bertengkar hanya karena Hidu memaksa untuk bermain anggar, sementara ibunya tidak pernah mendukungnya. 넌 펜싱 왜 하니? 재능 없는 거 증명하려고 하니? 전학 보내줘. Jika sudah bertengkar dengan sang ibu, ia kerap kehilangan kontrol dan seringkali marah tak jelas, bahkan kepada orang yang tidak dikenal. Seperti pagi itu, Hidu kesal karena patungnya dirusak oleh tukang loper koran tampan bernama Yijin. Sebenarnya, Yijin tak sengaja merusak patung tersebut, namun karena suasana Hidu yang tidak baik, ia malah menjadi sasaran emosi. Padahal sebelum Hidu, Yijin juga sudah mendapat semprot dari tetangga sebelah. Ia sampai beranggapan jika semua warga di lingkungan desa itu sangat temperamental. 동네는 소리를 안 지르면 대화가 안 되나. Selain menjadi loper koran, Yijin memiliki pekerjaan lain sebagai tenaga lepas. Saat ini, ia menyewa kos murah yang masih ada di sekitaran rumah Hidu. Sebelum krisis moneter, Yijin sebenarnya adalah anak orang berada. Ia tinggal di rumah mewah dan memiliki kamar yang cukup luas. Selain itu, Yijin memiliki fasilitas lengkap mulai dari komputer hingga alat musik. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan dirinya yang sekarang. Hidu semakin yakin untuk pindah ke SMA Tayang dan berlatih anggar di sana. Namun karena terhalang izin orang tua, ia harus menggunakan cara lain, yakni membuat masalah di sekolah. 이것이 내 계획이다. 동금스. Ia beranggapan pihak sekolahnya saat ini pasti akan memberi hukuman kepadanya hingga ia bisa pindah sekolah. Hidu mulai segala cara dengan berpura-pura menantang tukang buli dan ikut tawuran anak geng agar ia ditangkap polisi. Namun rencananya gagal karena meski terlihat arogan, ia sepertinya tak ada bakat menjadi berandalan. 야, Hidu kemudian mencoba cara lain dengan datang ke klub malam agar polisi memberikan sanksi karena ia masih anak SMA. Alih-alih berhasil, di sana ia malah dijadikan sebagai teman minum pria hidung belang dan tak sengaja bertemu kembali dengan Yijin. Karena parasnya yang cantik, teman-teman Yijin mencoba untuk menggoda Hidu dengan menawarinya minum. 나 이 술 마셔도 되지? Namun tawaran itu digagalkan Yijin hingga hampir terjadi keributan di sana. Teman Yijin bahkan menyinggung kondisi keuangan pria itu yang bangkrut karena banyak hutang. 내가? 너 아니고? Singkat cerita, Hidu akhirnya bisa keluar dari klub setelah Yijin menekan sirene kebakaran untuk mengelabui teman-temannya. 다 같이 나가자 그냥. Setelah ngobrol sejenak, Yijin mengajak ke toko buku tempatnya bekerja. Ia rupanya berniat memberikan komik pesanan Hidu. Seperti yang diketahui, selain sebagai loper koran, Yijin juga freelance di toko buku langganan Hidu. Sebelumnya, keduanya memang pernah bertemu di sana saat Hidu memesan komik kesukaannya. 엄마 내 경기 보러 한 번도 안 왔지. Keesokan harinya, Hidu kembali meminta izin pada ibunya untuk pindah sekolah. Namun permintaan itu lagi-lagi ditolaknya. Sang ibu justru marah saat mengetahui jika putrinya datang ke klub dengan pakaian seksi dan make up yang tebal.
Seperti biasa, anak dan ibu itu kembali terlibat pertengkaran hebat. 강제 전학 당할 생각이었어. 어디서 말 같지도 않은 Ibu Hidu bahkan merobek dan membuang komik putrinya yang selama ini selalu ia baca. Tak terima dengan tindakan sang ibu, Hidu semakin berapi-api dan menyinggung soal kesibukan ibunya. Karena sebagai pembawa acara berita, ibunya sangat acuh dengan semua kegiatan Hidu. Ia bahkan tak pernah datang sekalipun dalam pertandingan anaknya. Hidu merasa tak memiliki siapapun setelah sang ayah meninggal. Dan itulah yang kemudian membuatnya menyukai komik sampai saat ini. 엄마가 저 만화책보다 나은 게 있는 줄 알아? Setelah pulang sekolah, Hidu kembali bertemu dengan pelatih Chanmi. Ia memohon agar dibolehkan masuk ke klub anggarnya. Hidu berjanji akan melakukan segala cara agar tak berhenti berlatih dan menyaingi atlet idolanya. Melihat keseriusan Hidu, pelatih menjajal kemampuannya dengan melempar buah apel ke udara dan seketika langsung ditangkap oleh Hidu dengan pedangnya. Lolos di tes pertama, Hidu kemudian diajak menjalani tes kedua yang dibilang unik. Bukan menunjukkan soal kemampuan, Hidu justru disuruh menebak koin receh di tangan pelatih Chanmi. Jika ia benar, maka secara otomatis ia bisa bergabung ke dalam klub SMA Taeyang. 물자야. Namun hingga tebakan terakhir dan semua uangnya habis, Hidu tak bisa menebak dengan benar. Kecewa dengan dirinya, Hidu menangis sejadi-jadinya. Namun di akhir tangisannya, ia justru diberitahu jika Hidu diterima di SMA Taeyang. Penerimaan Hidu yang secara tiba-tiba ini sebenarnya tak lepas dari peran sang ibu. 1 hari sebelumnya, ia menemui pelatih Chanmi dan memintanya agar menerima sang putri. Dulunya, ibu Hidu dan pelatih Chanmi sepertinya saling kenal dan sempat terlibat dalam sebuah masalah. Namun saat ini mereka sudah berbaikan dan berjanji akan saling membantu. Pagi itu Hidu mulai bersekolah di SMA Taeyang untuk pertama kalinya. Sebagai anak dari presenter terkenal, ia mendapat sambutan istimewa dari para guru dan teman-temannya. 안녕하세요. 나이 돌아옵니다. Hidu juga langsung dapat teman baru yang bernama Jiwung. Ia adalah anak populer di sekolah dan kabarnya sangat menyukai Yurim. Namun dari semua teman barunya, hanya Yerim yang sepertinya tidak menyukai Hidu. 그게 네 성적표야. Setelah sesi perkenalan, mereka sempat bertemu di mana Yuri memberitahu jika Hidu jangan sok akrab kepadanya. Dengan nada bicara yang sombong, Yurim juga berkata jika dulu ada banyak anak baru yang masuk ke akademinya. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena sebagian dari mereka memilih untuk mengundurkan diri. Selain jam latihannya yang ketat, sebagian murid juga tak kuat dengan tekanan dari pelatih Chanmi. Hari pun berlalu, Hidu akan menghadapi Yurim dalam pertandingan anggar pertama mereka. Bagi Hidu, ini adalah pertandingan terbaiknya karena ia akan melawan atlet favorit. Sementara bagi Yurim, pertandingan ini tak ubahnya luka di masa lalu, di mana ia pernah kalah melawan Hidu saat bertanding anggar kelas junior. Dan seolah mengulang luka tersebut, Yurim kembali kalah dari Hidu dengan skor yang tipis. Meskipun hanya pertandingan biasa, hal itu membuat pelatih Chanmi cukup kecewa dengan Yurim. Sebagai atlet nasional, hal ini akan sangat mengancam karirnya jika ke depan akan ada banyak pesaing yang mirip dengan Hidu. Sementara itu, Yejin dipermalukan saat wawancara pekerjaan. Selain tak memenuhi kualifikasi, jenjang pendidikan Yejin juga dipermasalahkan. 저 체력도 좋고 눈치도 빠릅니다. 시켜만. Ia kemudian memilih pulang dan sempat mengobrol dengan Sungwan di teras. Sungwan adalah ketua kelas Hidu yang terkenal rajin dan tegas. Ia juga anak dari pemilik kos yang saat ini ditempati oleh Yejin. Hari-hari pun berlalu, kegiatan Hidu berjalan seperti biasa. Ia mulai rutin bermain anggar dan mendapat dukungan penuh dari pelatihnya. Tak hanya itu, Hidu juga menemukan banyak fakta baru termasuk Yejin yang ternyata adalah alumni SMA Taeyang. Dulunya, Yejin adalah anggota eskul penyiar yang cukup terkenal di sekolah. Selain tampan, Yejin juga anak dari keluarga kaya raya. Semenjak SMA, Yejin bahkan sudah memiliki mobil mewah serta kehidupan yang sangat layak. 자, 대학 입학 선물이다.
Namun krisis moneter di Korea mengubah kehidupan Yijin dalam sekejap. Sang ayah harus menanggung hutang dengan jumlah yang cukup banyak hingga menyita semua hartanya. Demi menghindari debt collector, keluarganya berpencar dan Yijin harus mencari jalan hidupnya sendiri. Di malam itu, Hidu berniat menemui Yijin untuk membayar ganti rugi komik yang rusak. Namun di tengah jalan, ia melihat Yijin sedang diamuk oleh debt collector. Samar-samar Hidu mendengar jika penagih hutang itu merasa sangat dirugikan oleh sikap ayahnya. Yijin kemudian menjawab jika dirinya akan bertanggung jawab dengan tak akan merasa bahagia selama hutang ayahnya belum lunas. Ia juga berjanji akan bekerja lebih keras demi membayar semua kerugian yang ayahnya lakukan. Setelah penagih itu pergi, Hidu mendatangi Yijin dan mengajaknya makan es krim bersama. Mereka sempat datang ke SMA Taeyang, tempat Yijin dulu bersekolah dan bermain air mancur di sana. Meskipun hanya permainan sederhana, hal itu membuat keduanya sangat bahagia. Yijin bahkan bisa tertawa setelah banyak mengalami hal yang buruk. 이제 좀 신이 나. Saat jam istirahat, Sungwon mengajak Hidu makan siang di kedai milik mantan asisten Yijin. Selain makan, ia ingin menggali banyak informasi soal Yijin, teman Hidu yang saat ini menyewa kamar di rumahnya. Hidu bercerita jika Yijin adalah loper koran yang setiap hari lewat di depan rumahnya. Ia juga alumni SMA Taeyang yang pernah mengikuti ekstrakurikuler siaran. Dari pembahasan soal Yijin, Sungwon lanjut bertanya, apakah Hidu pernah datang ke kedai itu? Ia kemudian menjawab jika dulunya ia sering mampir untuk melihat Yurim yang merupakan anak dari pemilik kedai. 토요일마다 왔었어. Namun selama Hidu di sana, ia tak pernah sekalipun menyapa Yurim dan hanya melihat dari kejauhan. Selesai latihan anggar, Hidu dan Yuri mendapat kabar jika komik kesukaan mereka sudah merilis episode terbaru. Tak butuh waktu lama, keduanya langsung berlari ke toko buku agar tidak sampai kehabisan. Saat tiba di toko buku pertama, Yurim sudah terlambat karena semua buku ternyata habis disewa. Ia kemudian berlari ke toko kedua yang tak lain adalah tempat Yijin bekerja. Namun ia kembali kecewa karena komiknya hanya tersisa satu dan Yijin akan memberikannya untuk Hidu. Karena menurut peraturan, Hidu sudah masuk pelanggan prioritas sehingga ia yang berhak mendapatkan komik tersebut. 얘들아 진정해. 내가 다 설명해줄게. 할게 뭐 있어? Saat di sekolah, pelatih Chanmi memberi pengumuman jika ada satu perwakilan atlet yang dikirim untuk pertandingan anggota timnas bulan depan. Dan orang yang dipilih ternyata adalah Hidu. 나이도. 네? Ini karena kedua atlet di atasnya mengundurkan diri sehingga pihak sekolah memilih peringkat di bawahnya, yakni Hidu. Kabar itu tentu menjadi hal yang paling membahagiakan untuk gadis itu karena impiannya menjadi atlet nasional hampir tercapai. Masih dengan perasaan tak percaya, Hidu teringat perkataan mantan pelatihnya yang pernah meremehkan mimpinya. 뺏은 내가 아니야. 시대지. Sementara saat bersama pelatih Chanmi, ia merasa didukung penuh dan berkata jika masa kini sangat membantu karir Hidu. Di malam itu ia pulang melewati gang rumah Sungwon dan tanpa sengaja melihat ayah Yijin yang sedang memarahi putrinya. Namun karena tak mengenal pria itu, Hidu memberitahu Yijin jika ada penagih hutang sedang menuju toko tempatnya bekerja. 니네 집 앞에 빚쟁이 아저씨 찾아왔는데. Agar tak ketahuan, ia meminta Yijin bersembunyi sementara dirinya akan mengaku sebagai pegawai di toko buku itu. Setelah situasi aman, Hidu meminta Yijin keluar dan mereka pulang bersama. Dengan perasaan bahagia, Hidu memberitahu jika dirinya terpilih sebagai perwakilan untuk seleksi timnas. Sama bahagianya dengan Hidu, Yijin memberinya selamat dan yakin jika teman barunya itu bisa melakukan yang terbaik. Mereka kemudian berpisah sebelum pada akhirnya Yijin mengetahui jika orang yang mencarinya barusan adalah ayahnya. Yijin kemudian mengejar sang ayah ke terminal dan tanpa ia ketahui diikuti oleh Hidu. Sempat hampir ketinggalan bus, Yijin akhirnya bertemu dengan sang ayah dan saling mengungkap kerinduan. Tak banyak hal yang mereka bicarakan selain Yijin berharap agar keluarganya bisa berkumpul kembali. 그래 가야겠다.
Setelah pulang menemui ayahnya, Yijin sengaja bertemu Hidu yang masih kebingungan mencarinya. Ternyata Hidu mengikutinya untuk meminta maaf karena ia menganggap ayah Yijin sebagai debt collector. Namun Yijin tak mempermasalahkan hal itu dan bercerita jika dirinya sudah bertemu dengan sang ayah. 미안해도 돼. Karena hari pertandingan sudah semakin dekat, Hidu mulai fokus latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih Chanmi. Namun berbeda dengan di sekolahnya yang lama, model latihan Hidu kali ini cukup menantang. Ia banyak diminta untuk latihan fisik mulai dari lari, angkat beban, dance, dan lain sebagainya. Hidu juga banyak menghabiskan waktu di akademi dan berlatih dari siang hingga malam hari. 뒷다리 붙이고 어깨 힘 빼고. Di malam itu, ia dan Yurim berlatih bersama tanpa saling bertegur sapa. Di tengah latihan, tiba-tiba seniornya masuk ke lapangan dan menegur mereka. Merasa aneh, Hidu mencoba melawan senior dan membuat suasana sedikit tegang. Namun alih-alih ikut melawan, Yurim malah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama. 죄송합니다, 닉. 제가 생각이 짧았습니다. Hidu yang kurang setuju dengan sikap Yurim merasa jika apa yang dilakukannya malah akan membuatnya semakin diinjak. Sementara menurut Yurim, melawan seniornya justru membuat masalah baru karena pasti ia akan berbuat lebih kejam. 내가 버틴 시간을 우습게 생각하지 마. Karena berbeda pandangan, mereka bahkan sampai berdebat hingga Yurim terkesan merendahkan perjuangan Hidu. Hal itu jelas membuat Hidu kecewa dan berjanji untuk tak lagi mengagumi Yurim. Tak hanya dengan Yurim, Hidu juga merasa kecewa dengan Yijin yang tak bisa memihaknya. Padahal ia hanya ingin pria itu mengatakan jika Yurim yang salah. Pada akhirnya, hanya Injulmi yang begitu mengerti Hidu, dan tanpa Hidu sadari, Injulmi sebenarnya adalah Yurim. 잊지 마. 나는 언제나 네 편이야. Karena melawan seniornya, Hidu dimarahi oleh sang pelatih. Ia menganggap jika Hidu tak punya strategi dalam melawan musuhnya. Bahkan sejak pertama kali meminta ingin bergabung pada Akademi Chanmi, Hidu tak memiliki motivasi apapun. Yijin kembali gagal dalam interview meski dirinya sudah berjuang sebaik mungkin. Saat proses wawancara, ia malah bertemu dengan saudaranya dan sempat memberikan cek senilai 100 juta, namun tak diterima oleh Yijin. 형, Merasa frustasi, Yijin memilih minum dan pulang dalam keadaan setengah mabuk. Sebenarnya malam itu, suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Namun karena melihat tingkah kocak Hidu, perasaannya pun lebih baik, bahkan ia bisa tersenyum. Tak hanya dirinya yang sedang galau, Hidu sebenarnya sedang kecewa dengan diri sendiri akibat perkataan pelatih Chanmi. Ia bahkan meminta agar Yijin meledeknya agar bisa melihat semua masalah yang menjadi komedi. Dan lagi-lagi, Yijin merasa senang karena ia bisa berada di dekat Hidu. 너 보면 그렇게 되더라. Meskipun keesokan harinya, ia kembali dibuat kesal karena Hidu memasang tulisan yang membuat semua orang tahu jika ia gagal dalam wawancara. Warga sekitar rumahnya bahkan sampai mengetahui dan memberinya ucapan semangat. 면접 떨어졌다며? 아, 네. Saat di sekolah, senior sedang membicarakan mengenai Yurim dan Hidu yang semalam kepergok berlatih anggar. Saat masih sibuk menggibah, Hidu tiba-tiba datang seolah ingin menantang seniornya duel. Padahal ia hanya ingin meminta maaf atas kelakuannya karena berlatih di malam hari. Ia berjanji tak akan mengulanginya karena ingin senior juga berlatih anggar di saat malam. Hidu bahkan memohon sebagai bentuk strategi untuk mendapatkan izin dari seniornya itu. Saat pulang sekolah, Hidu tak sengaja bertemu dengan pria yang dulu sempat ia hajar saat berpura-pura ikut tawuran. Dengan membawa teman satu gengnya, pria itu mengejar Hidu sampai ke jalan besar. Beruntungnya ia bertemu dengan Yijin yang sebenarnya tak mau menolong Hidu karena masih kesal. Namun karena sudah dalam keadaan terdesak, pada akhirnya ia bersedia membantu dan mereka pergi sembari membawa mobil mewah milik Yijin.
Berawal dari peristiwa lucu namun menegangkan, Hidu bisa berinteraksi dengan Yurim. Ia datang bersama Jiwung yang berniat mengantarkan lauk untuk Yijin. Mereka bahkan makan masakan Ibu Sungwon dan berfoto bersama sebagai kenangan di masa depan. Setelah latihan fisik selesai, Hidu masuk ke tahap selanjutnya yakni bartending. Kali ini ia harus melawan pelatih Chanmi meskipun harus menelan kekalahan. Namun pelatih Chanmi menganggap jika permainan Hidu sudah jauh lebih baik. 옥들아, 들키지 마라. Seusai pertandingan, Hidu tak langsung pulang karena ia masih ingin berlatih. Tanpa ia ketahui, Yinjin diam-diam datang dan membawakannya minuman. Mereka kemudian mengobrol bersama, di mana Yinjin sempat menjajal baju Anggar. Merasa penasaran, Yinjin mengajak Hidu bertanding dan sempat kehilangan banyak poin, sebelum pada akhirnya ia menang meski dengan cara curang. Di akhir pertemuan mereka, Yijin berkata jika ia sangat terinspirasi dengan semangat Hidu. Ia berjanji akan terus mendukung Hidu bermain Anggar baik dalam keadaan menang ataupun kalah. Saat ditanya alasannya, ia hanya bisa menjawab jika Hidu memberinya sebuah harapan. Yijin adalah satu-satunya orang yang begitu mendukung karir Hidu secara terang-terangan. Namun di hari pertandingan Anggar, hal tak terduga terjadi pada Yijin hingga membuatnya pindah keluar kota. Padahal di hari itu, Hidu berhasil memenangkan pertandingan dan masuk ke dalam jajaran timnas Anggar Korea. Ia menang dengan perjuangan yang cukup mendebarkan, mulai dari ketinggalan skor, mengalami kecurangan hingga menyulut emosinya. Beruntungnya, Hidu berhasil memenangkan pertandingan itu dan membuat semua orang bangga, termasuk sang ibu. Namun yang menyedihkan, ia tak bisa menemukan keberadaan Yijin baik di toko maupun di rumah Sungwon. Menurut Ibu Sungwon, pria itu berpamitan keluar kota bersama sang adik untuk waktu yang tidak ditentukan. Bagi Hidu, kepergian Yijin menjadi kesedihan yang teramat besar. Terlebih, pria itu mengembalikan pedang Anggar yang sebelumnya diberikan Hidu pada dirinya. Sebelum pergi, ia sepertinya sudah tahu jika Hidu lolos ke seleksi timnas Korea. Sementara itu, Yijin dan adiknya sedang dalam perjalanan ke rumah paman di luar Seoul. Siang tadi, ia mendapat telepon jika adiknya didatangi oleh penagih hutang ke sekolahnya. Yijin yang terbawa emosi menghajar orang yang mengancam adiknya, sampai ia harus berurusan dengan kepolisian. Puncaknya, Yijin memilih pergi dari Seoul dan berniat tinggal bersama paman dan ibunya. Ia juga berencana untuk mencari pekerjaan dan menyekolahkan adik di kota itu. 앞으로 누구랑도 연락하지 마. 어떤 연락도 받지 말고 형도 그렇게 할 거야. Meskipun harus berpisah dengan Hidu, namun ia yakin masih bisa kembali suatu saat nanti. Setelah dinyatakan lolos seleksi, Hidu akhirnya masuk ke asrama timnas Anggar untuk mempersiapkan pertandingan. Di asrama ia tinggal satu kamar dengan Yurim yang hingga saat ini belum bisa menerima kehadiran Hidu. 더 궁금한 거 있으면 지금 물어. Kepada Hidu, Yuri menunjukkan senioritasnya. Ia meminta agar teman satu kamarnya itu tidak berisik ketika malam hari. Padahal di malam itu, Yurim justru mendengkur yang membuat Hidu susah terlelap. Saat kembali ke sekolah, Yurim bertemu dengan Jiwong yang berpura-pura tidak saling mengenal. Ternyata Jiwong sengaja melakukan hal itu karena ingin membalas perlakuan Yurim yang acuh kepadanya saat berada di rumah Songwan. Padahal saat itu Yurim sedang panik karena Yijin pergi tanpa pamit. Jiwong yang memahami apa yang dirasakan Yurim lantas bertanya mengapa ia sangat dekat dengan Yijin. Yurim menjawab jika keluarga Yijin pernah menjadi donatur utama saat ia masuk ke Akademi Anggar. Tak heran jika sampai hari ini mereka masih sangat dekat layaknya bersaudara. Memutuskan menghilang sementara waktu, Yijin ternyata bekerja di pelelangan ikan milik pamannya. Ia bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah demi bisa membantu melunasi hutang sang ayah. Namun perjuangan Yijin ternyata tidak dihargai oleh adiknya. Ia bahkan malu dengan pekerjaan kakaknya dan mengaku jika dirinya adalah anak orang kaya. Saat di tempat bekerja, Yijin melihat berita mengenai Yurim yang memenangkan medali emas, sementara Hidu mendapatkan medali perunggu. Dengan raut bahagia, ia merasa sangat bersyukur karena Hidu semakin dekat dengan mimpinya.
Malam itu ia mengirim pesan kepada Hidu dan berjanji bahwa ia akan kembali sebelum episode 15 komik favoritnya keluar. Beberapa bulan menghilang, Eugene memutuskan untuk kembali ke Seoul dan berencana mengikuti pelatihan jurnalistik. 3 tahun kemudian, ia berhasil magang di kantor berita tempat Ibu Hidu bekerja. Untuk bisa masuk ke sana, ia harus melewati banyak hal yang kurang menyenangkan, baik dari rekan kerja maupun atasan. 선일건설 장남. Setelah mengikuti pertandingan di luar negeri, Hidu dan Yurim kembali ke sekolah untuk mengikuti ujian semester. Saat ini, mereka sudah naik di kelas 3 dan masih satu kelas dengan Jiwon serta Sungwon. Tak banyak yang berubah dari mereka, di mana Jiwon masih mendekati Yurim, sementara Sungwon masih dengan prestasinya di kelas. Hidu sendiri sibuk latihan dan masih belum bisa akrab dengan Yurim, meskipun mereka sudah sering bertemu bahkan satu asrama. Sepulang sekolah, Yurim dan Hidu melakukan uji coba pertandingan untuk persiapan Pekan Olahraga Asia. Namun, Yurim kembali kalah dari lawannya hingga ia terkena peringatan oleh sang pelatih. 믿어주는 사람들 뒤통수 치지 말자. Untuk bisa mengalahkan Hidu di Pekan Olahraga Asia, Yurim diminta untuk menambah durasi latihan hingga malam hari. Siang itu, Eugene sedang menemani reporter senior untuk meliput demo buruh di pusat kota Seoul. Saat berada di atas gedung, ia tanpa sengaja melihat Hidu sedang berjalan di tengah kerumunan. Tanpa pikir panjang, Eugene turun dan mencoba mengejar Hidu. Meskipun sudah mencari kemana-mana, ia belum bisa menemukan keberadaan Hidu sampai ia putus asa. Pada akhirnya, Hidu juga menyadari keberadaan Eugene dan memanggil namanya. 백이진! Lama tak bertemu, Hidu langsung menceritakan jika dirinya baru saja berkelahi dengan Yurim. Hingga saat ini, keduanya memang tak bisa akur, padahal dulu Hidu sangat mengidolakannya. Eugene juga bercerita jika dirinya sedang magang di kantor berita tempat Ibu Hidu bekerja. Meski satu kerjaan dengan ibunya, namun Hidu sengaja tak memberitahu Eugene untuk menjaga privasi. Setelah mengobrol dan saling bertukar kabar, Hidu mengajak makan bersama. Tak hanya berdua, ia juga mengajak kekasihnya yang ditemui saat dalam pesawat menuju Korea. Menurut pengakuan Hidu, mereka baru jadian selama 3 hari. Namun ia merasa sudah sangat cocok dan ingin lebih serius. Di depan Eugene, Hidu bahkan tak malu menunjukkan kemesraan dengan kekasih barunya itu. Di lain sisi, turnamen anggar kelas internasional resmi dimulai. Di sana, Eugene ditugaskan sebagai reporter untuk meliput dan mewawancarai atlet termasuk Hidu dan Yurim. Pertandingan pertama sudah dimenangkan oleh Yurim yang berhasil masuk ke babak final. Sedangkan di leg kedua, Hidu juga berhasil meraih kemenangan dan dipastikan akan bertemu dengan Yurim di babak final. Setelah beristirahat 1 malam, timnas anggar Korea kembali bertanding untuk putaran final. Sebelum bertanding, Hidu melakukan pemanasan dan uji coba pedang anggar. Namun saat akan menggunakan pedangnya, ia sadar jika itu bukanlah miliknya dan sepertinya tertukar dengan pemain Jepang. Sialnya lagi, timnas Jepang saat ini sudah tidak bertanding dan sedang dalam perjalanan tur keluar Seoul. 일본 팀 일정 끝나서 지금 서울로 관광하러 가는 중이라는데요. Hidu yang tak mau menggunakan pedang lain nekat menyusul rombongan timnas menggunakan kereta. Dengan sisa waktu yang tersisa, pada akhirnya ia bisa menukar pedangnya dan kembali ke arena. Namun keadaan berubah saat kereta yang Hidu tumpangi justru mengalami kendala dan macet di jalan. Ia yang tak punya lagi waktu memilih untuk turun dan berlari sekuat tenaga. Di tengah perjalanan, Hidu bertemu dengan Eugene yang saat itu memang berniat menjemputnya. Tanpa buang waktu, mereka kemudian pergi ke arena dengan kawalan polisi karena Hidu adalah atlet. Hari itu, Hidu cukup beruntung karena ia bisa tiba di arena tepat waktu. Ia kemudian melakukan pemanasan sebelum akhirnya turun ke lapangan. Seperti mimpinya, Hidu kini berhadapan dengan Yurim untuk memperebutkan gelar juara. Skill bertahan, menyerang, dan strategi adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Namun Hidu sepertinya belum bisa menemukan hal itu. Atmosfer bertarung dengan mantan idolanya cukup menguras mental hingga ia kehilangan banyak poin di awal pertandingan. Namun, seperti yang pelatih Chanmi ucapkan,
Hidu adalah atlet yang gesit dan selalu bisa mengembalikan keadaan dengan mudah. Terbukti, ia bisa mulai mengejar ketinggalan hingga menyamakan poin dengan Yurim. Hingga kurang 1 poin lagi, salah satu dari mereka bakal keluar sebagai juara dan membawa pulang medali emas. Namun dalam situasi menegangkan itu, pedang yang digunakan Yurim patah dan membuatnya kehilangan konsentrasi. Setelah lebih tenang, Yurim dan Hidu kembali memulai pertandingan untuk mendapatkan 1 poin terakhir. Mereka terlihat saling menyerang hingga sama-sama bisa meraih poin dalam hitungan detik. Namun menurut pengamatan wasit, Hidu menyerang lebih cepat sehingga ia keluar sebagai juara. Yurim yang juga merasa lebih cepat dari lawannya mencoba protes, namun hakim menganggap jika keputusannya sudahlah mutlak. Hingga pada akhirnya Hidu dan Yurim naik ke podium untuk penyerahan medali juara. Dalam situasi dramatis tersebut, Yurim tak bisa menutupi kekecewaannya hingga ia menangis di depan banyak orang yang sedang menonton. Semua fans juga merasa sangat kecewa dan menganggap jika keputusan wasit salah besar. Sementara itu, media tempat Yejin bekerja bahkan menggoreng kemenangan Hidu sebagai sebuah kecurangan. Mereka sengaja membuat berita seolah Hidu menyuap wasit agar bisa memenangkan pertandingan itu. Keadaan semakin memanas saat Yuri mengaku di depan banyak wartawan jika ia jauh lebih cepat ketimbang Hidu. Sehingga mereka berspekulasi jika kemenangan Hidu memang curang dan berita tentang suap kepada wasit memang benar adanya. 판정 질문 말고 심판이랑 개인적인 친분은 없는 거죠. Dari situlah Hidu merasa sangat disudutkan dan akhirnya memilih untuk turun dan meninggalkan medali emasnya. Tak lama kemudian Yuri menyusul dan diakhiri dengan kemarahan pelatih di depan banyak wartawan. 니들 지금 제정신이야? Di malam itu, Hidu memilih untuk pergi tanpa memberi kabar siapapun termasuk Yejin. Namun kemanapun ia pergi, berita tentang kemenangannya terus disiarkan di berbagai media, termasuk media tempat ibunya dan Yejin bekerja. Bahkan ibu Hidu sendiri yang menjadi pembawa berita sekaligus menyampaikan jika pertandingan tersebut tidaklah sah. Walau terkesan tidak memihak putrinya, wanita itu hanya berusaha profesional sebagai pembawa berita. 오늘 열린 펜싱 결승전에서 고유림 Di kantor, Yejin kecewa dengan atasannya yang memberitakan berita tak benar tentang Hidu. Alih-alih didengarkan, atasannya malah menyinggung soal kedekatan Yejin dengan Hidu. Ia diberi peringatan oleh atasan agar tidak terlalu dekat dengan Hidu demi menjaga privasi atlet. Atas permintaan Yejin di malam itu, Hidu memutuskan untuk kembali ke asrama dan menerima apa yang diputuskan oleh sang pelatih. Sesuai peraturan, ia dan Yurim diminta kembali ke rumah dan mungkin tak bisa melanjutkan bermain anggar. Karena tak berani pulang ke rumah, Hidu memilih berkeliaran di jalan dan memesan makanan di kedai. Saat itulah ada beberapa orang yang ternyata mengenalinya sebagai atlet anggar. Di sana Hidu sampai menangis terharu karena ternyata masih ada orang yang mendukungnya. 살다 보니 별일이 다 있지. Dan yang lebih membuatnya tak menyangka, wasit yang memimpin pertandingannya kemarin ternyata memberinya statement jika hasil pertandingan bersifat murni tanpa adanya paksaan. Ia berani berkata demikian setelah Yejin membujuk agar tak menimbulkan spekulasi yang salah. Di malam itu Hidu kembali ke sekolah dan berencana menginap di base camp. Sialnya, ia malah terkunci dari luar oleh satpam yang malam itu sedang berjaga. Hidu kemudian meminta bantuan Yejin yang masih berada di kantor. 나 지금 우리 학교 옥상 창고에 갇혔어. 나 좀 도와줘, 백희진. Dengan bantuan Jiwung dan Sungwon, Yejin akhirnya bisa mengeluarkan Hidu dari dalam base camp. Namun hal tak terduga terjadi saat Hidu tak sengaja melihat nama Yejin bersama kekasihnya dulu. Dan yang lebih parah, ia juga menemukan rekaman mereka berdua yang membuat Hidu begitu cemburu pada mantan kekasih Yejin. 어? 나도 사랑해, 다은아. Bukannya peka pada perasaan Hidu, Yejin justru memarahinya karena tak mau pulang ke rumah. Yejin juga merasa kecewa karena Hidu terus membuatnya khawatir dan memilih pergi ke sekolah ketimbang pulang ke rumah. Setelah bekerja sebagai reporter, kehidupan Yejin mulai jauh lebih baik. Kini ia bisa menyisihkan uang untuk membayar hutang sang ayah. 이거 드리려고요.
Yijin juga bisa membelikan daging sapi mahal untuk Ibu Yurim dan berencana menyewa rumah yang lebih besar, di mana rumah yang ia sewa kali ini sama seperti sebelumnya, yang tak lain adalah milik Ibu Sungwan. Yijin sengaja memilih rumah itu agar bisa lebih dekat dengan kantor dan tentunya dengan Hidu. Siang itu ia meminta Jiwung, Hidu dan Sungwan untuk membantunya berkemas. Saat membuka barang-barang lama Yijin, Hidu tak sengaja menemukan foto pria tersebut bersama seorang wanita. 얜 또 누군데? Dan menurut Yurim, itu adalah foto mantan kekasih Yijin dan mereka berpacaran cukup lama. Mendengar hal itu, Hidu kembali terbakar api cemburu, namun ia belum mau mengakuinya. Ia bahkan terang-terangan menampakkan kekecewaannya di depan Yijin, namun pria itu masih tak menyadarinya. Berawal dari prasangka buruknya, Hidu justru membuat keadaan semakin buruk. Dengan tak sengaja, ia memecahkan kaca kamar Yijin dengan alat olahraga miliknya. Yijin yang kesal memarahi Hidu karena bukannya membantu, ia justru membuat suasana semakin kacau. Namun di balik kemarahannya, Hidu malah dibuat salah tingkah dengan pria itu yang menggendongnya agar ia tak terkena serpihan kaca. Tak hanya itu, Yijin juga terlihat sangat peduli dengan mendekatkan makanan saat Hidu tak bisa meraihnya. Sejak kontroversi pertandingan anggar beberapa waktu lalu, Hidu masih berusaha menghindari ibunya meskipun mereka satu rumah. Walau terlibat percakapan, pasti hanya berujung debat dan membuat suasana semakin kaku. Seperti saat di malam itu, Ibu Hidu sebenarnya hanya ingin memberikan medali emas yang dititipkan pelatih Chanmi padanya. Namun karena sudah saling debat, Ibu Hidu memilih untuk menyimpannya. Untuk pertama kalinya, Yujin mendapat amukan dari senior yang merupakan Ibu Hidu karena ia sengaja menutup telepon ketika siaran masih berlangsung. Bukan tanpa alasan, Yujin melakukan hal tersebut karena ia bingung laptopnya rusak, sementara dirinya tak hafal dengan skrip berita yang harus ia baca. Sehingga mau tak mau, ia harus menutup telepon meskipun hal tersebut tidaklah dibenarkan. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah dan tanpa sengaja bertemu dengan Hidu di dalam bus. Meski dilarang untuk dekat satu sama lain, keduanya masih nekat bertemu, bahkan saat makan es krim bersama. 싫어. 다음에 아이스크림 또 사줘. 받으라고! Malam itu, Hidu marah dengan Yijin karena menggodanya hanya perkara es krim yang menempel di pipi. Sebenarnya ia malu dengan penampilannya yang terlihat kekanak-kanakan di depan orang yang ia sukai. Padahal di depan Yijin, Hidu ingin terlihat seperti gadis dewasa, pintar dan bisa diandalkan. Hari pun berlalu, Hidu dan Yurim kembali berlatih anggar untuk mengisi waktu skors dari federasi. Saat mengemasi barang-barangnya, di asrama, ia tanpa sengaja melihat Yurim sedang duduk di atas papan renang. Dari raut mukanya, Yurim terlihat sedang banyak masalah karena sesekali menyeka air mata. Hal itu pasti disebabkan oleh ibunya yang baru saja ditipu oleh pemilik kedai yang keluarganya sewa. Semua uang Ibu Yurim bahkan habis dibawa kabur sampai ia tak mampu membelikan sarung tangan baru untuk putrinya. Hanya dalam hitungan menit, Yurim tiba-tiba berdiri dan langsung terjun ke kolam renang. Tanpa sepengetahuan Hidu, ia menangis sejadi-jadinya karena tak tega melihat penderitaan orang tuanya. Di malam itu Hidu menceritakan kekhawatirannya mengenai Yurim kepada Injolmi, teman online-nya. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu di taman kota. Agar bisa dikenali, Injolmi yang adalah Yurim meminta Hidu membawa bunga berwarna kuning. Hari pertemuan mereka akhirnya terjadi yang mana Yurim datang dengan ditemani oleh Yijin. Pria itu khawatir karena Yurim mau bertemu dengan orang yang bahkan jenis kelamin dan namanya saja belum ia ketahui. 너 지금 신원 확인도 안 된 사람 만나러 간다는 거야? Dan beberapa saat kemudian, orang yang ditunggu Yurim akhirnya datang juga. Dengan perasaan yang sangat terkejut, ia melihat jika teman online-nya selama ini adalah Hidu. Ia datang membawa bunga berwarna kuning sesuai dengan permintaannya. Melihat fakta tersebut, Yurim memilih pergi dan memberikan bunga miliknya kepada Yijin. Dan dari kesalahpahaman itulah, Hidu mengira jika Injolmi adalah Yijin.
Tak ingin ada kesalahpahaman, Eugene berkata yang sejujurnya bahwa ia bukanlah Injolmi. Namun ia tak mau jujur mengenai siapakah Injolmi yang sebenarnya karena dilarang oleh Yurim. Hidu yang terlanjur salah sangka merasa sangat malu dengan apa yang ia katakan pada Eugene. Saking malunya, ia terus menghindari pria itu baik di depan telepon ataupun saat bertemu di jalan. Sementara Yurim sendiri malah menjadi tak enak hati setelah mengetahui siapakah Hidu yang sebenarnya. 내가 인절미게 너무 미안해. Sikapnya juga berubah menjadi lebih ramah dan tidak sinis seperti biasanya. Media di tempat Eugene bekerja sedang berencana membuat film dokumenter untuk atlet anggar di sekolah Hidu. Dalam pembuatan film itu, Eugene bertanggung jawab sebagai reporter yang nantinya akan mewawancarai Hidu dan Yurim. Ia datang ke sekolah Hidu untuk melakukan percobaan syuting film dokumenter. Namun karena Hidu masih menghindarinya, suasana menjadi sedikit canggung. 누구 전화인지 몰라서 피한 거 아니고. 아니거든? Eugene yang tak tahan dengan sikap Hidu mencoba mengajaknya berbicara berdua. Ia ingin agar Hidu tak membuat jarak antara mereka hanya karena kesalahpahaman. 뭐 난 이유도 모르고 당하고만 있어야 돼? Karena tak bisa lagi menghindar, emosi Hidu meledak sebab sebenarnya ia sangat malu dengan kejadian kemarin. Terlebih apa yang dirinya katakan itu sebenarnya adalah kenyataan. Hidu memang memiliki perasaan kepada Eugene namun belum bisa mengungkapkannya. Setelah pulang latihan, Yurim mendapat kado berupa handphone dari ibunya. Namun bukannya merasa senang, ia malah merasa kecewa dan menganggap ibunya tak perlu memberinya barang-barang mewah. Yurim tahu jika saat ini kondisi keuangan orang tuanya sedang tidak baik, sehingga meskipun membutuhkannya, ia tak mau merepotkan ayah ataupun ibunya. 우리 돈 문제 생겼다며. Kabar tentang kondisi keuangan yang dialami oleh keluarga Yurim ternyata sudah sampai ke telinga teman-temannya. Ia mendengar sendiri bagaimana teman-teman Yurim menggunjing dan mengatakan hal buruk tentang keluarganya. Obrolan sarkas mereka ternyata juga didengar oleh Hidu yang tanpa ragu langsung melabrak si penggosip. Sama-sama tak terima, mereka malah terlibat pertengkaran di mana Yurim juga ikut melawan demi membela Hidu. Dari kejadian itu, Yurim pun tersadar jika Hidu sebenarnya memang sahabat yang baik. Dengan kesadaran diri, ia mengaku jika dirinya adalah Injolmi. Yurim juga meminta maaf karena selama ini selalu bersikap kasar kepada Hidu. Padahal dari semua orang yang mengenalnya, Hidu adalah orang yang paling mengerti dan begitu peduli pada dirinya. 진짜 미안해. Karena sudah sama-sama tahu, mereka kemudian saling memaafkan dan berpelukan sembari meneteskan air mata. Keesokan harinya, syuting film dokumenter untuk atlet anggar resmi dimulai. Sesuai dengan arahan Eugene, Hidu dan Yurim diminta bersikap apa adanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Namun karena sudah akur, Hidu dan Yurim terlihat begitu dekat dan saling peduli. Di depan Eugene, mereka bahkan terlihat seperti sepasang kekasih yang tak rela jika belahan jiwanya terluka. 진짜 괜찮아. Dan yang lebih mengherankan, Yurim dan Hidu makan bersama untuk pertama kalinya. Eugene yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Dan seperti yang terjadi beberapa hari lalu, Hidu sudah mengetahui jika Yurim adalah Injolmi. Saat ini mereka sedang berusaha menjadi sahabat yang baik dan saling mengerti satu sama lain. Proses syuting film dokumenter telah melewati beberapa sesi dan saat ini sudah masuk ke sesi inti. Sesuai dengan arahan sutradara, mereka diminta untuk mengulang kembali adegan kontroversi saat di pertandingan kemarin. 거기서 시작된 얘기니까 동시타 한번 재현해보자. Namun setelah tag beberapa kali, sutradara merasa kurang puas dan meminta agar keduanya melakukan yang lebih. Yurim yang sudah muak dengan semua itu, tanpa sengaja justru menginjak kaki Hidu dan membuatnya terjatuh. Salah satu staf kemudian menelpon Eugene yang saat itu sedang berada di ruangan editing. Tanpa pikir panjang, pria itu berlari ke ruang syuting untuk melihat keadaan Hidu. Ia juga sempat beradu argumen dengan sang sutradara sebelum akhirnya menggendong Hidu untuk dibawa pulang ke rumah. Jika boleh jujur, Hidu sebenarnya dibuat salah tingkah karena Eugene menggendongnya. Namun, ada hal yang membuatnya lebih dari salting, yakni saat Eugene mengungkapkan perasaannya. Ia bahkan belum bisa mencerna ucapan pria itu meskipun dirinya juga memiliki perasaan yang sama.
Hingga hari berikutnya, Hidu masih belum percaya jika Yijin mengungkapkan perasaannya. Walau belum memberikan jawaban, namun Hidu tak bisa menutupi jika saat ini ia memang merasa bahagia. Setelah terlibat pertengkaran dengan sutradara tempo hari, Yijin memilih untuk mengalah dan meminta maaf. Namun bukannya mendapatkan sambutan yang baik, ia justru menerima rasis karena dirinya hanya lulusan SMA. Sutradara itu bahkan menyinggung sikap Yijin yang dinilai sombong, padahal ia bukan lagi anak orang kaya. 별 거지 같은 꼬라지가 다 생겨, 그지? Tak cukup sampai di situ, saat makan malam bersama rekan kerjanya, salah satu kepala divisi juga menyinggung soal lulusan Yijin. Ia terkesan merendahkan status pendidikannya di depan banyak orang. Namun karena ia sadar akan posisinya, Yijin tak terbawa emosi. Di malam itu, ia lebih banyak minum meskipun tak sampai mabuk berat ataupun meracau. Yurim yang kembali mendapat kado dari orang tuanya merasa semakin tak enak hati dan bersedih. Di malam itu, ia menelpon Jiwung untuk mengajaknya bertemu dan mendengarkan keluh kesahnya. 우리 아빠. Menurut Jiwung, Yurim sebenarnya sangat beruntung karena masih memiliki keluarga yang peduli pada dirinya. Karena di luar sana masih ada banyak orang yang tidak mendapat dukungan orang tua. Salah satunya adalah Jiwung. Di malam itu, sebenarnya Jiwung juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yurim. Namun, ia masih mencari momen yang tepat meskipun Yurim sudah tahu apa yang akan temannya itu katakan. Untuk merayakan kesuksesan dari film dokumenter Yurim dan Hidu, Yijin berencana mengajak mereka liburan ke pantai. Tak hanya bertiga, ia juga mengajak Jiwung dan Songwan. Setelah mendapat izin dari ibu Songwan, mereka kemudian berangkat dengan menggunakan mobil Yijin. Ia sengaja membawa mereka ke pantai dekat rumah sang paman, sekaligus bisa bertemu dengan adik serta ibunya. Namun karena membawa banyak rombongan, Yijin menyewa penginapan untuk 1 malam sebelum kembali ke Seoul keesokan harinya. 아시다시피 애들이 좀 많아져가지고요. 최씨 아저씨한테 연락해놨어요. Setelah berganti pakaian, Hidu, Jiwung, Sungwan, serta Yurim bermain air di tepi pantai. Sementara Yijin bagian dokumentasi dan merekam semua kegiatan mereka. Tak hanya dokumentasi, ia juga mengatasi semua hal termasuk memasak. Karena meskipun membawa banyak teman-temannya, tak ada satupun dari mereka yang bisa Yijin andalkan, walau hanya sekedar memanggang daging. Setelah acara makan selesai, satu persatu dari mereka menceritakan tentang keluarganya. Mulai dari Jiwung, Hidu, Yurim, serta Sungwan. Tanpa disadari, masing-masing dari mereka rupanya memiliki masalah keluarga yang berbeda. Namun hal itu tak menjadi alasan untuk saling membedakan atau membenci satu sama lain. Justru dari situlah persahabatan mereka terbentuk dan mungkin akan bertahan untuk selamanya. Setelah melewati masa magang, Yijin akhirnya resmi menjadi reporter olahraga Anggar. Untuk merayakannya, ia mengajak Hidu makan malam di restoran langganan keluarganya dulu. Yijin juga ingin mengucapkan terima kasih karena berkat Hidu, ia akhirnya bisa meraih impiannya. Mereka kemudian berjanji untuk selalu mengingat momen di malam itu sebagai sebuah kenangan di masa depan. 이 순간도 되게 소중한 것 같다. 그렇지. Bekerja di sebuah stasiun TV yang sama, Yijin sebenarnya jarang bertemu ataupun mengobrol dengan ibu Hidu. Ia bahkan baru mengetahui jika Hidu memiliki ibu seorang reporter saat tanpa sengaja meminjamkan telepon rumahnya beberapa hari yang lalu. Namun meskipun jarang bertemu, ia cukup kagum dengan dedikasi dan tanggung jawab wanita itu pada pekerjaannya. Yijin melihat sendiri profesionalitas ibu Hidu saat membawakan berita, padahal saat itu dirinya dalam keadaan mabuk. Namun ternyata semua pengorbanan itu kurang bisa dipahami oleh Hidu yang menganggap jika ibunya terlalu gila bekerja. Di malam itu mereka berdebat soal sang ibu yang memilih pulang malam ketimbang menemaninya membenarkan kursi peninggalan sang ayah. 저 의자에 미련이 너무 많아. 엄마와는 달리. Hidu juga menyinggung soal ketidakhadiran ibunya dalam upacara pemakaman ayahnya. Padahal saat itu ia sebenarnya sedang kalut karena kematian sang suami. Namun karena mengemban tugas, ia tak bisa berbuat banyak dan akhirnya tetap memilih pekerjaannya. Sejak saat itu hubungan Hidu dan ibunya menjadi kurang baik, bahkan kerap berselisih paham.
Di malam itu, Hidu kehilangan kursi peninggalan sang ayah yang sepertinya sengaja dibuang oleh ibunya. Saking kecewanya, ia sampai menangis yang tanpa sengaja dilihat oleh Yijin yang saat itu baru pulang bekerja. Mereka kemudian mencari kursi tersebut namun tidak membuahkan hasil. Yijin yang tahu jika Hidu baru bertengkar dengan ibunya justru menceritakan profesionalitas dari seniornya itu. Namun ia sedih karena hal yang ia kagumi justru jadi salah satu hal yang membuat Hidu kecewa. Yijin lalu menyarankan agar Hidu belajar membuat kursi sendiri dengan belajar di tukang kayu. Ia yakin ayahnya pasti akan sangat bangga ketimbang melihatnya menangis karena kehilangan barang kesayangan. 아빠가 만든 거랑 똑같이 네가 만들어 보는 건 어때? Siang itu, Yijin datang ke tempat pelatihan untuk menjemput Yurim dan Hidu yang mengaku jika dirinya ada keperluan terkait film dokumenter. Padahal sebenarnya ia ingin mengajak mereka menonton konser Jiwung yang akan digelar hari ini. Setelah mendapat izin dari pelatih Chanmi, mereka lalu berangkat, di mana acara sudah dimulai sejak tadi. Saat masuk ke arena, salah satu gitaris Jiwung mendadak kabur karena bertengkar dengan kekasihnya. Mau tak mau, ia harus mencari pengganti yang pada akhirnya jatuh kepada Yijin. Yijin yang dulu juga anak band merasa tak kesulitan saat tampil di depan penonton, hingga membuat suasana semakin riuh. Dan sampai pada acara inti, Jiwung dengan berani mengungkapkan perasaannya pada Yurim. Mereka kemudian sepakat untuk berkencan dan mengabarkan berita bahagia itu pada Hidu, Yijin, dan Sungwan. Di malam itu, mereka terlihat bahagia sembari melihat kembang api dari lantai atas gedung sekolah. 나 진짜 니들의 농담이 너무 좋아. Hari pertama Hidu latihan membuat kursi dimulai. Di sela-sela proses pembuatan, ia melihat kursi rusak yang mirip dengan miliknya. Dan setelah ditanya, ternyata itu memang benar kursi ayah Hidu yang dibawa ibunya ke tukang kayu untuk diperbaiki. Dari situlah Hidu merasa sangat bersalah karena sudah mengira jika kursi itu dibuang ibunya. Saat memberikan penghormatan di makam ayahnya, ibu Hidu tiba-tiba menangis. Untuk pertama kalinya, wanita itu mengaku jika dirinya sangat merindukan sang suami dan hampir gila karena tak bisa melupakan semua kenangan saat bersama. Setelah dari makam sang ayah, hubungan Hidu dan ibunya mulai membaik. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa menit setelah Hidu memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah dan memilih untuk fokus menjadi atlet. Ibunya jelas tak merestui keputusannya karena menganggap gaji seorang atlet tak cukup besar untuk membiayai hidupnya. 네가 언제까지 펜싱할 줄 알고 대학을 안 가겠대? Sementara itu, Yejin kembali mendapatkan amukan dari pelatih Chanmi karena ia memutuskan untuk berhenti bermain anggar, padahal dirinya hanya ingin fokus sekolah dan bisa lulus tahun ini. Namun pelatih Chanmi yakin jika bukan itu alasannya, dan ia meminta Yejin tetap bertahan di grup anggar. Keputusan Yeji berhenti bermain anggar mendapat dukungan penuh dari Hidu dan Yurim. Mereka bahkan sampai melakukan protes dengan tidak mau berlatih jika pelatih Chanmi tetap mempertahankan Yeji. Di luar Akademi Anggar, salah satu guru SMA Taeyang kembali melakukan kekerasan pada seorang siswa dan kali ini adalah Jiwong. Hanya karena menggunakan kaos yang sedang tren, ia sampai mendapat tamparan hingga pukulan dari salah satu guru tersebut. Sungwan yang sudah tak tahan dengan perlakuan gurunya memilih untuk melapor kepada polisi. Namun semua itu hanya percuma karena pihak polisi menganggap itu hanyalah hal lumrah dan mengembalikan masalah tersebut ke sekolah. Karena terus memaksa, pelatih Chanmi akhirnya mempertimbangkan pilihan Yeji untuk berhenti bermain anggar. Namun sebelum keluar, ia harus memenangkan pertandingan nasional hingga ke babak semifinal. Jika ia berhasil, maka Yeji boleh berhenti bermain anggar. Yeji jelas menerima persyaratan itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Demi bisa memenangkan tantangan dari pelatih Chanmi, Yeji dilatih oleh Yurim dan Hidu mulai dari pagi hingga malam menjelang. Hingga pada pertandingan anggar nasional, Yeji lolos sebagai juara dan memenuhi janjinya pada pelatih Chanmi. Sebenarnya ia masih diminta untuk bertahan, namun Yejin tetap pada keputusannya. Sama halnya dengan Yejin, Sungwan juga memilih keluar dari sekolah setelah guru perundung mengetahui jika ia pernah menceritakan kekerasan di sekolah melalui radio. Hari itu ia berpamitan dengan teman-temannya dan sempat mendapat penolakan dari Jiwong. 아니 이게 뭐가냐? Namun tekad Sungwan sudah bulat pada keputusannya
untuk memilih keluar dari SMA Taeyang. Untuk memberikan selamat atas kehidupan baru yang dipilih teman-temannya, Hidu dan Yuri memberikan mereka kejutan sekaligus ucapan perpisahan. 지금 분위기 진짜 이상해. 아, 됐고 빨리 풀어. Mereka juga berjanji, meskipun sudah memilih jalan yang berbeda, namun akan tetap mencintai dan saling mendukung. Hari berlalu begitu cepat, hingga tanpa sadar, tahun baru sudah berada di depan mata. Untuk menyambut awal tahun, Hidu, Yurim, Jiwon, serta Sungwan memilih merayakannya di rumah Yijin. Namun, karena ada isu kiamat nuklir di akhir tahun, Yurim, Sungwan, dan Jiwon memilih untuk pulang. Sementara Hidu masih tinggal di rumah Yijin dan membicarakan soal keinginan masing-masing sebelum kiamat terjadi. Hidu berkata jika ia tak akan melakukan apa-apa sebelum kiamat itu datang. Hidu lalu menatap Yijin dan secara sadar ia mencium pria itu tepat di pergantian tahun baru. Setelah ciuman itu, Yijin justru menghindari Hidu seolah ia tak memiliki perasaan yang sama. Yijin sengaja membatasi diri karena ia teringat ucapan seniornya jika reporter tak boleh terlalu dekat dengan para atlet. Namun, sama seperti Hidu, Yijin sebenarnya juga tak bisa menutupi perasaannya di depan siapapun, termasuk di depan pelatih Chanmi. 희도랑 진짜 친한갑네. 비밀로 해달라 하더만. Di malam itu mereka minum bersama dan membahas soal kedekatan atlet dengan reporter. Dulunya, pelatih Chanmi dan Ibu Hidu memiliki hubungan yang sangat dekat sebagai seorang reporter dan atlet Anggar. Namun sayang, kedekatan mereka justru dimanfaatkan oleh oknum yang meminta Ibu Hidu membuat berita sekolah, yang mana keluarga pelatih Chanmi melakukan tindak penyuapan. Berawal dari skandal tersebut, hubungan mereka kini renggang hingga saling membenci satu sama lain. Dari kejadian tersebut, pelatih Chanmi secara tak langsung melarang hubungan antara Hidu dan Yijin. 선수랑 기자 사이가 뭐 결국은 그렇더라고. Karena terus memikirkan Yijin, Hidu menjadi tak fokus menjalani latihan. Padahal kompetisi hanya tinggal menghitung hari, namun ia justru kehilangan konsentrasi. Saat ditanya oleh Yurim, Hidu mengaku sangat takut kehilangan Yijin. Ia juga menyesal karena tak segera menyatakan perasaan hingga membuat hubungan mereka menjadi tidak jelas. 괜히 고백했나봐. Menurut Yurim, menyatakan perasaan adalah taruhan, apakah akan mendapatkan segalanya atau justru merasa kehilangan. Dan jika harus kehilangan, setidaknya Hidu sudah jujur akan perasaannya kepada Yijin. Suatu hari sebelum pertandingan, Hidu kembali menemui Yijin untuk menjelaskan tentang hubungan mereka. Sesuai dengan saran Yurim, ia menyatakan perasaannya dan siap menerima kemungkinan yang terburuk. Namun Yijin kembali menggantung hubungan itu dengan tidak memberi jawaban kepada Hidu. Ia malah merasa iri karena Hidu bisa dengan mudah mengungkapkan perasaannya, sementara ia selalu merasa kesusahan. Yijin kemudian memilih untuk pergi sembari memberi semangat untuk pertandingan Hidu esok pagi. 내일 시합 잘해. Keesokan paginya, Yijin kembali melakukan liputan untuk pertandingan Anggar, Hidu, dan Yurim. Untuk pertandingan kali ini, baik Hidu maupun Yurim gagal menyabet gelar juara untuk fase tunggal. Sementara di fase grup, mereka berhasil meraih kemenangan di mana Hidu sebagai penentu terakhirnya. Setelah pertandingan usai, Yijin membuat laporan berita yang memuji soal hasil pertandingan yang baru saja dilewati oleh Hidu dan Yurim. Namun, pilihan kata-kata yang dibuat Yurim dianggap terlalu menunjukkan jika ia memang dekat dengan salah satu atlet Anggar. Karena terus mendapatkan peringatan, Yijin berencana untuk pindah divisi lain dan tak mau lagi meliput berita olahraga. 저 혹시 다른 종목으로 옮길 수 있습니까? Namun atasannya tak mengizinkan ia pindah dan lebih menyarankan agar Yijin fokus pada pekerjaannya. Di malam itu, Hidu menemui Yijin untuk terakhir kalinya. Ia rupanya ingin agar pria itu memperjelas hubungan mereka atau jika perlu mengakhirinya. Dan untuk pertama kalinya, Yijin mengungkapkan alasan mengapa mereka tak bisa bersama. 따위로 마음을 담아 말하면 안 되거든, 기자는. Dengan berat hati, ia kemudian meninggalkan Hidu dan berharap semua ini akan berakhir. Namun karena tak lagi bisa membohongi perasaannya, Yijin kembali dan mencium Hidu sebagai bukti jika ia benar menyukainya. Yijin dan Hidu resmi berpacaran dan mempublikasikan hubungan mereka di depan teman-temannya. Untuk merayakannya, di malam itu mereka minum bersama dan berakhir mabuk di rumah Yijin.
Sementara itu, Yuri mendapat kabar jika ayahnya mengalami kecelakaan. Mobil yang ia kendarai menabrak mobil lain hingga membuat korban mengalami luka parah. Meskipun ayahnya selamat, namun keluarga Yuri menghadapi masalah lain, yakni soal tuntutan dari keluarga korban. Yang mana besarnya biaya tuntutan membuat ayah Yuri merasa kesulitan hingga kerap bertengkar dengan sang istri. Tak tahan dengan semua itu, Yurim menemui pelatih Chanmi dan memutuskan untuk berhenti bermain anggar di Korea. Ia rupanya berencana pindah kewarganegaraan ke Rusia dan memulai karirnya di sana. Dengan tawaran kontrak yang tinggi, Yurim berharap bisa membantu kedua orang tuanya untuk membayar biaya kompensasi. 그것보다 더한 불행은 없어. Mengenai rencananya itu, Yurim ternyata sudah membicarakannya dengan Hidu, Jiwung, dan kedua orang tuanya. Meskipun awalnya menolak, mereka akhirnya setuju dengan keputusan Yurim. Saat ini, ia hanya mengurus surat kepindahan dan menandatangani kontrak dengan klub baru di Rusia. Selama proses kepindahan negara, ia ditemani oleh pelatih Chanmi yang selalu ada dan setia mendukungnya. 얘 해줘야지. 야가 어떤 선수인데. Dari semua yang mendukung keputusan Yurim, hanya Yijin yang tak bisa menerima hal itu. Bukannya mencegah, ia malah mempublikasikan kepindahan Yurim ke media hingga membuat publik Korea gempar. Setelah berita tentang kepindahan Yurim ke Rusia viral, Hidu sempat menemui Yijin dan mengungkapkan kekecewaannya. Ia menganggap jika Yijin sengaja menjual penderitaan orang lain hanya demi rating berita. Dan sejak saat itu, Hidu dan Yijin sudah tak lagi berkomunikasi dan saling menjauh. Hidu lebih memilih fokus menguatkan Yurim yang terus mendapat kecaman dari banyak pihak. Ia bahkan terus menjadi bulan-bulanan wartawan yang mencari keberadaan Yurim hingga ke sekolah. Beruntungnya ia memiliki sahabat seperti Hidu yang tak pernah ragu dalam membantu dan mendukung Yurim dalam situasi apapun, termasuk membawanya kabur dari sekolah di saat wartawan terus mengincarnya. Di malam itu, Yurim sengaja bermalam di rumah Hidu sebelum esok hari berangkat ke Rusia. Yurim bercerita jika sebenarnya ia juga enggan pindah ke Rusia dan masih ingin membela Korea bersama Hidu. Namun kondisi keuangan kedua orang tuanya tak memungkinkan Yurim untuk bertahan, sehingga mau tak mau ia harus memilih jalan lain untuk menjadi warga negara Rusia. Keesokan harinya, Yurim bersiap untuk terbang ke luar negeri seorang diri. Di bandara ia diantar oleh kedua orang tuanya, Sungwan serta Hidu. Mereka terlihat sangat berat melepaskan kepergian Yurim yang terjadi secara mendadak. Hidu bahkan sampai tak kuasa menahan air mata saat akan berpisah dengan Yurim. 가자. Sementara itu di jalan, Jiwung sedang berusaha mengejar keberangkatan Yurim ke bandara. Dengan membawa mobil milik ibunya, ia berhasil sampai tepat sebelum Yurim masuk ke dalam pesawat. Sebelum Yurim pergi, ia berjanji akan tetap menunggu sang kekasih sampai kapanpun. Jiwung juga berjanji jika ia tak akan pernah berkencan atau tertarik dengan gadis lain dan berharap Yurim juga demikian. 그러니까 너도 딴 남자 만나지 마. 눈도 마주치지 마. Yijin menjadi satu-satunya orang yang paling menderita saat Yuri memutuskan pindah ke Rusia. Terlebih, ia adalah penyebab Yurin dihujat meskipun itu bukan murni kesalahannya. Beruntungnya, Yijin memiliki Hidu yang selalu ada untuknya. Ia mau mendengarkan alasan Yijin melakukan hal tersebut dan tak mau terus menyalahkannya. Sementara itu, kehidupan Yurim mulai berjalan dengan baik setelah ia pindah negara. Ia masih kerap menghubungi Hidu dan saling bertukar cerita. Beberapa bulan setelah Yurim tinggal di Rusia, Jiwung menyusul kekasihnya dengan uang tabungannya sendiri. Sementara Sungwan berencana masuk ke universitas dan melanjutkan pendidikannya. Yijin sendiri saat ini sudah tak berada di divisi olahraga dan pindah ke bagian berita umum. Ia juga sudah jujur kepada ibu Hidu jika sedang menjalin hubungan dengan putrinya. Setelah pindah divisi, jam kerja Yijin menjadi jauh lebih sibuk dari biasanya. Ia juga harus meliput ke berbagai tempat untuk mendapatkan sumber berita yang akurat. 경찰은 지금 병원으로 이송 중. 네. Namun, meski sibuk dengan liputan, Yijin masih menyempatkan bertemu dengan Hidu. Di malam itu, mereka bahkan minum bersama sampai Hidu mabuk dan tidur di rumah Yijin. 추워? Hidu kembali mengikuti pertandingan internasional dan kali ini bakal dilakukan di Madrid. Di sana ia akan bertemu dengan Yurim yang sepertinya sudah tak sabar ingin bertemu dengan sahabatnya itu.
Namun alih-alih reuni, Hidu malah enggan bertemu dengan Yurim. Bukan karena benci, Hidu tak ingin terpengaruh dengan persahabatan mereka hingga mengganggu konsentrasinya. 네, 알겠습니다. Selama pertandingan, baik Hidu maupun Yurim saling menunjukkan kemampuan mereka, hingga pada akhirnya keduanya masuk final. Jika dilihat ke belakang, ini adalah pertandingan final ketiga yang mempertemukan keduanya, dan seolah dejavu, Hidu kembali menang atas Yurim dengan skor tipis 14-15. Namun yang berbeda, kali ini tak ada kontroversi dari mereka. Masing-masing bahkan saling berpelukan hingga membuat satu arena riuh. Pelukan dari keduanya juga sekaligus mematahkan anggapan jika Hidu dan Yurim tidaklah akur. Begitu pertandingan usai, Hidu langsung pulang ke Korea sebelum mengikuti pertandingan lanjutan. Dan seperti biasa, ia selalu menghubungi Yijin dan meminta bertemu untuk saling melepas rindu. Mereka juga sudah membuat rencana pergi liburan bersama selama Hidu di Korea. Namun di malam itu, Yijin tiba-tiba membatalkan janji dan justru berpamitan jika ia akan melakukan liputan ke New York. Padahal di malam itu, mereka akan merayakan kemenangan Hidu dan sudah mempersiapkan banyak hal. Yijin hanya meninggalkan kue dan surat permintaan maaf karena tak bisa menepati janjinya. 미안하고 사랑해. Sementara itu di New York, Yijin ditugaskan untuk meliput kawasan perang. Dalam situasi yang mencekam, ia merasa kesulitan mencari narasumber dan kerap mendapatkan penolakan. Hari-harinya juga dipenuhi dengan kesibukan yang tak lain adalah meliput berita serta melihat tragedi berdarah di depan matanya. Jika boleh jujur, Yijin merasa sangat tertekan di luar. Ia juga sangat merindukan Hidu. Di malam itu, ia menelpon Hidu dan berkata jika kehidupannya bagaikan di neraka. Ia berjanji akan pulang saat tahun baru dan mungkin tak akan kembali ke sana. Namun hingga malam tahun baru tiba, Yijin belum juga kembali. Hidu bahkan mendapat kabar dari ibunya jika Yijin mendaftar sebagai calon korespondensi di New York. Sebelum kembali ke Korea bulan depan, Yijin sempat menghubungi Hidu untuk sekedar menanyakan kabar. Namun respon Hidu sudah tak seperti biasanya dan terkesan dingin. Apalagi setelah ia tahu jika Yijin akan menetap di luar negeri sebagai korespondensi. Mendengar hal tersebut, Hidu meminta agar Yijin jangan terus merasa bersalah pada dirinya. 그만 미안했으면 좋겠어. Dengan berat hati, ia hanya bisa mendukung keputusan Yijin meski dalam hatinya ingin berteriak. Hari kepulangan Yijin ke Korea ternyata bertepatan dengan kepulangan Hidu dari kompetisi. Tanpa sengaja, koper milik Yijin tertukar dengan Hidu yang saat itu juga sedang berada di bandara. Yijin lalu menukar koper tersebut dengan datang ke rumah Hidu. Di sana mereka bertemu untuk pertama kali dengan perasaan yang sudah sangat asing. 왜 그냥 가? Karena keadaan sudah semakin buruk, Yijin justru meminta hubungan mereka untuk diakhiri. Dan keputusan itu jelas disetujui oleh Hidu. Baginya, ini adalah hal terbaik ketimbang bersama namun saling menyakiti. Setelah memutuskan berpisah, Yijin dan Hidu harus siap dengan segala hal yang salah satunya adalah komentar dari sahabat-sahabatnya. Selain itu, mereka juga harus mengurus banyak hal kecil seperti mengganti nomor telepon yang dulu terdaftar sebagai paket pasangan. Meskipun sepele, namun hal seperti itu ternyata bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hidu dan Yijin menjadi sering berdebat karena perbedaan persepsi. 혼자 생각한 거잖아. Hidu bahkan menganggap jika ia dan Yijin hanya saling mencintai saat senang. Namun saat susah, mereka hanya saling membebani satu sama lain. Itulah sebabnya perpisahan adalah jalan yang terbaik. Namun saat Yijin akan kembali ke New York, ucapan Hidu itu tak ubahnya sebagai bualan belaka. Ia dan Yijin sebenarnya masih sama-sama mencintai, hanya saja terhalang gengsi yang cukup tinggi. Buktinya saat akan pergi ke New York, Yijin masih mau menemui Hidu, begitupun sebaliknya. Mereka bahkan tak bisa menutupi kesedihan hingga menangis bersama. Namun hal itu rupanya tak bisa merubah status hubungan Hidu dan Yijin. Karena pada akhirnya mereka tetap berpisah namun dengan cara baik-baik. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Yijin sudah banyak yang berubah. Ia kini sudah menjadi presenter berita menggantikan ibu Hidu.
Yijin juga bisa membawa keluarganya kembali dan saat ini sudah memiliki rumah yang cukup besar. Sementara Hidu masih sibuk dengan kegiatannya sebagai atlet dan baru saja memenangkan medali emas. Namun, ia berencana untuk segera pensiun dan melanjutkan kehidupannya yang lain. Saat itu, Yijin terlihat datang ke pemakaman ayah Sungwan yang sebelumnya dihadiri oleh Hidu, Yurim, dan Jiwon. Saat di ruang tunggu, ia sempat bertemu dengan Sungwan dan ngobrol bersama. Sungwan bercerita jika saat ini dirinya sudah memiliki pekerjaan, begitu juga dengan Jiwon. Sementara Yurim memutuskan untuk pensiun dan menjadi pelatih anggar untuk agensinya. Sementara Hidu, Sungwan belum tahu dengan rencana temannya itu karena saat ini masih menjalani kompetisi anggar di San Francisco. Hidu kembali memenangkan pertandingan di sana dan merebut kembali emas. Berita kemenangan Hidu ternyata telah sampai ke media Korea dan Yijin siap untuk mewawancarainya. 단독 인터뷰니까. 질문은 준비돼 있습니까? Ini adalah momen pertama kali Hidu dan Yijin kembali berinteraksi setelah mereka berpisah. Meskipun terlihat canggung, namun baik Hidu dan Yijin mencoba profesional di depan kamera. Yijin bahkan terang-terangan merasa bangga dan akan selalu mendukung mantan kekasihnya. 금메달 진심으로 축하드립니다. Usai wawancara, Hidu melakukan jumpa pers yang juga dihadiri oleh Yurim. Hidu merasa beruntung hingga sampai di akhir karirnya, ia masih dikelilingi orang yang selalu mendukungnya. Meskipun pada kenyataannya, ia tak bisa bersama Yijin, namun setidaknya Hidu masih memiliki kenangan indah yang tak lain adalah persahabatan. Dan film pun berakhir. 나는 함부로 영혼을 이야기했던